nggak usah berlama-lama lagi, tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu untuk bahas ini perikop terakhir dalam Kisah para Rasul 20 sebelum besok kita akan lanjut ke pasal 21. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur di siang hari ini bisa hadir kembali untuk bagiin firman Tuhan. Aku percaya bahwa firman ini Tuhan akan mengajarkan kami, akan memberikan kami kebenaran yang membuat kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami tetap berpegang kepada firman-Mu. Kami tetap mau hidup karena Tuhan. Kami hidup bukan karena alasan lain-lain, tapi kami hidup karena Tuhan. Dan kami mau taruh Tuhan jadi yang terutama dan segala-galanya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami itu bisa mencerminkan Tuhan. Dan hari ini khusus kami mau belajar dari teladan Paulus. Kami tahu Paulus nggak sempurna, tetapi dia mengusahakan yang terbaik yang dia bisa lakukan supaya ada banyak orang bisa mengenal firman. Dan aku percaya Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada setiap orang itu juga akan bekerja, akan dipakai oleh Roh Kudus untuk bisa mempertobatkan ada banyak jiwa-jiwa sehingga mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, dan sejahtera-Mu ada dalam kehidupan kami, dalam Tuhan Yesus. Amin. Halo semua, Shalom. Selamat siang menjelang sore. Hari ini saya hadir kembali bagi renungan firman Tuhan. Hari ini sebenarnya nggak ada janjian nih sama si Ki Amat. Ki Amat hadir lagi karena ini sebenarnya bukan sesi malam ya. Jadi saya nggak akan banyak menanggapi tanya jawab. Hari ini cuma bagiin renungan firman Tuhan. Nah, kita baca ya dari Kisah para Rasul 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-38. Oke. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini." Oke, sebentar dulu ya. Jadi, kalau kita baca dari Kisah para Rasul 20, sebelumnya itu Paulus kasih tahu kalau Paulus udah memulai perjalanan yang ketiga. Ya, jadi Paulus sudah menyelesaikan misi perjalanan yang kedua, penginjilan yang kedua, dan Paulus mau melanjutkan gitu ya. Tapi sebelum itu Paulus ke Yerusalem dulu, itu pembahasan kita minggu lalu. Nah, jadi Paulus datang kepada para penatua jemaat. Ini Paulus menulis surat ini kepada para penatua gitu ya. Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang menjadi penatua, penilik jemaat gitu ya. Orang-orang yang memang menjadi penjaga, pemimpin, pelindung, apalagi yang akan menjadi pengajar bagi jemaat. Nah, lalu Paulus bilang, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Nah, jadi Paulus menyampaikan, ini menarik ya, Paulus adalah seorang pemimpin rohani yang terkenal di zaman itu. Paulus adalah seorang rasul gitu ya, yang memberitakan nggak cuma menginjil, tapi akhirnya ada orang-orang yang mau percaya dan akhirnya dibangun gitu ya jemaat dari tiap-tiap daerah. Paulus bisa menyampaikan nih, Paulus adalah yang kita kenal juga sebagai rasul ya. Paulus menuliskan perkataannya, mengatakan, menyampaikan pesannya kepada para penilik jemaat dengan sebuah pesan bahwa dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Paulus sebagai pemimpin rohani, Paulus kasih sebuah teladan ya ke hadapan para pemimpin nih, yang dibilangnya para pemimpin yang dia
bukan direkrut ya, tapi maksudnya para pemimpin yang bekerja sama dengan Paulus untuk terlibat dalam pelayanan. Paulus bilang, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan sejak pertama aku tiba di Asia. Jadi Paulus menyampaikan bahwa aku tuh melayani Tuhan dengan segala rendah hati, kamu semua udah tahu, kamu semua akan lihat hidup aku, gitu ya. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi saya senangnya setiap kali baca firman Tuhan secara berurutan. Ya, kita merenungkan kisah para rasul dari pasal yang pertama gitu ya, sampai pasal yang ke-20. Kita lihat ada nggak penolakan terhadap Paulus? Ada. Nggak cuma bagi Paulus, bagi para rasul juga ada. Bahkan bagi jemaat Tuhan juga ada. Nah, Paulus katakan bahwa dari dalam pelayanan ini, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Nggak cuma dari orang-orang Yahudi yang nggak suka atau menolak tentang Kristus, tapi orang Yahudi yang mau merencanakan pembunuhannya Paulus. Terus Paulus bilang apa? Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Jadi Paulus bilang, kalau mengingat semua yang dia alami dalam pelayanannya, yang membuatnya mencucurkan air mata, pencobaan, itu semua terjadi banyak banget gitu ya. Minggu lalu saya banyak tuh jelasin hal itu. Nah, tetapi demikian ya, hal-hal yang gak enak, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang buat menderita itu terjadi, Paulus tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi jemaat. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi meskipun ada tantangan, ada penderitaan, ada penolakan, bahkan udah dikejar-kejar gitu ya, ingin dibunuh, Paulus tetap berfokus untuk memberitakan, mengajarkan tentang Kristus. Jadi kalau misalnya sampai hari ini ada orang bilang, ya ampun ketika aku jadi percaya, kok kayak hidup aku lebih susah. Kok kayaknya ketika udah makin lama jadi orang Kristen, bahkan sampai udah melayani Tuhan, bahkan udah menginjil kemana-mana, udah mengajar kemana-mana gitu ya. Pelayanan ke daerah-daerah, pelosok-pelosok. Kenapa ya? Kayaknya ada aja orang yang gak suka, ada aja orang yang menolak aku, ada aja orang yang merendahkan, bahkan memfitnah. Ya, kalau kita baca lagi firman Tuhan udah ajarin itu. Jadi kalau misalnya sampai hari ini ada orang-orang yang menghindari yang namanya penderitaan karena nama Kristus, saya coba akan bagiin firman Tuhan. Saya akan suruh dia baca. Udah pernah baca belum firman Tuhan? Karena pada akhirnya kita lihat Kristus, ya terutama Kristus ya. Kristus sendiri ngalamin yang namanya penolakan, penderitaan. Iya, orang-orang di zaman perjanjian lama mereka ngalamin penderitaan ketika memberitakan kebenaran gitu ya kepada orang Israel, kepada bangsa-bangsa lain, mereka ngalamin penolakan. Tapi sebenarnya yang paling luar biasa itu ya Yesus sendiri. Dia ngalami semua penderitaan, penolakan itu. Nah, makanya kalau misalnya kita baca Paulus aja mengalami penolakan, Paulus mengalami pencobaan, Paulus dikejar-kejar sama orang yang ingin membunuhnya. Kita sebagai hamba-hamba Kristus, kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus karena pertobatan banyak martir-martir, kita mengharapkan hidup kita enak. Kayak salah ya. Kayaknya berarti kita belum tahu firman Tuhan ya. Nah, lanjut. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Saya ketika baca firman Tuhan ini saya berhenti dulu. Sebagai tawanan roh. Jadi bukan hanya roh itu ada tinggal dalam hidup kita selama-lamanya seperti yang Yesus katakan dalam kitab Yohanes. Bukan hanya Roh Kudus itu kita terima dan dia berdiam tinggal untuk selama-lamanya. Ya, dwelling, abide. Kalau misalnya kita lihat di sini Paulus menuliskan tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Kelihatannya gak enak ya, tawanan, tapi belakangnya enak, roh gitu. Tapi tawanan. Sebagai tawanan kita tuh kayak, apa ya, beberapa orang mengira karena tawanan roh berarti kita
nggak bisa bertindak apapun selain apa yang Roh mau gitu ya. Kita nggak bisa berkata-kata hal-hal yang lain selain apa yang Roh katakan gitu ya. Tapi saya mau jelaskan bahwa bicara tentang tawanan Roh adalah itu keputusan kita untuk menyerahkan diri kita setiap hari, setiap saat untuk lebih mendahulukan apa yang menjadi tuntunan Roh, apa yang jadi kehendak daripada Allah, apa yang menjadi rencananya Allah. Kita lakukan itu. Nah, saya nggak mau jelas lebih dalam ya tentang tawanan Roh. Aku pergi ke Yerusalem, tetapi sekarang sebagai tawanan Roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, ini menarik banget. Paulus mengatakan bahwa tetapi sekarang sebagai tawanan Roh, aku pergi ke Yerusalem. Kelihatannya oke, ke Yerusalem, biasa aja ya. Tapi kalau kita baca selanjutnya, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi sebagai tawanan Roh, ya, Paulus itu akhirnya mengikuti apa yang dikatakan Roh, apa yang jadi kehendak Roh. Paulus tahu bahwa Roh Kudus menuntunnya, ya, bahwa penjara dan sengsara menunggunya. Udah ngalamin belum sengsara, penyengsaraan dan penderitaan, penolakan? Udah ya. Tapi Paulus di sini katakan bahwa penjara dan sengsara menunggu dia. Nah, jadi ini sebenarnya menekankan ini Paulus lagi perjalanan ketiga ya. Sebelum akhirnya nanti tahu bahwa Paulus akan dipenjara gitu ya setelah dari perjalanan ketiga ini. Oke. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow, bagi beberapa orang mereka sangat mempertahankan, mengusahakan, menjaga nyawanya. Tapi kita tahu firman Tuhan sendiri bilang, siapa yang takut kehilangan nyawa malah kehilangan gitu ya. Tapi seseorang yang tidak mementingkan nyawanya justru mendapatkannya. Nah, menariknya adalah Paulus sendiri mengatakan bahwa dia nggak takut tentang nyawanya. Kalau misalnya kita lihat dari sebelum-sebelumnya, kenapa Paulus tidak takut? Ya masih ingat gak dari Kisah Para Rasul 9, perjalanan tentang Paulus yang mau ke Damsyik gitu ya. Paulus yang udah siap dengan surat yang dipegangnya untuk nangkepin orang-orang percaya jemaat Tuhan. Nah, ketika Paulus udah persiapan gitu ya dalam perjalanan ke Damsyik, dia dengan segala rencananya, Paulus dengan segala keinginannya, kehendaknya, uh, kesenangannya gitu ya untuk nangkepin dan bikin orang-orang percaya menderita. Tiba-tiba ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari situlah berubah kehidupan Paulus. Kenapa? Bukan berubah namanya ya, tapi berubah kehidupannya. Yang tadinya Saulus bergerak sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, dengan rencananya, tapi kali ini setelah Paulus ketemu dengan Yesus, yang dia nggak suka, yang dia tolak, yang dia cari para pengikutnya, Saulus ngalamin perjumpaan supernatural. Dimana akhirnya Saulus nggak bisa lagi untuk hidup sesuai dengan keinginan kehendaknya, dengan rencananya. Dia harus ikutin perkataan Yesus. Karena Yesus katakan, kamu akan masuk ke dalam kota itu dan melakukan segala yang kuperintahkan. Dan benar, Paulus nggak lagi hidup sesuai dengan rencananya, dengan keinginannya. Paulus mengalami krisis, ya. Paulus mengalami krisis terberat dalam hidupnya. Saya rasa ketika dalam penjara Paulus krisis juga nggak? Iya, tapi nggak seberat ketika Paulus ketemu sama Yesus gitu ya dalam perjumpaan supernatural ya. Kenapa? Karena kalau bicara penjara itu kan Paulus sendiri udah bilang bahwa dalam surat di Filipi, kalaupun aku mati, aku akan bersama dengan Kristus gitu ya. Tapi kalau aku hidup, berarti aku masih ada tugas yang harus kulakukan untuk kepentingan banyak orang, yaitu jemaat gitu kan. Nah, kalau misalnya yang di Kisah Para Rasul 9 itu, kenapa saya bilang itu adalah krisis, salah satu krisis terberatnya Paulus, karena Paulus bilang di situ firman Tuhan katakan Paulus sampai 3 hari 3 malam nggak makan. Ya, Paulus yang tadinya ingin menangkap orang percaya justru ketemu sama pemimpinnya, yaitu Kristus sendiri. Dan menariknya kan dia nggak pernah dalam arti bercakap-cakap gitu ya, ngobrol dengan Kristus. Tetapi kau Kristus bisa bilang bahwa mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang Paulus aniaya itu jemaat Tuhan gitu ya. Kenapa?
engkau menganiaya aku. Dan Paulus jadi bertanya gitu ya, siapakah engkau Tuhan? Aneh gitu ya, Paulus sama jadi orang Farisi. Apakah dia belum kenal Tuhan gitu? Kenapa dia bisa bertanya siapakah engkau Tuhan? Nanyain identitas Tuhan tuh siapa gitu ya. Itu kan sebuah perenungan bagi kita. Kok bisa orang Farisi ya, yang tidak pernah bercacat dalam melakukan hukum Taurat bertanya siapakah engkau Tuhan? Nah, jadi Paulus kalau misalnya kita baca dari surat-surat yang lainnya, Paulus menulis beberapa surat dari balik penjara gitu ya. Nah, tapi Paulus bilang tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya belajar banyak dari tulisannya Paulus bahwa berkaitan dengan prioritas gitu ya. Bagaimana dia ngalamin pertobatan yang ya pertobatan sendiri sebenarnya udah radikal gitu ya. Dan akhirnya dia hidup bukan lagi tentang dia tapi tentang Kristus, dan dia nggak takut lagi dengan kematian karena dia percaya bahwa yang pegang nyawa dia adalah Kristus. Buat apa? Buat apa takut mati gitu ya. Kalaupun mati ya udah bersama dengan Yesus. Tapi kalau masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk berbuah. Nah, jadi Paulus bicara tentang prioritas, kita banyak belajar dari Paulus bahwa Paulus tidak lagi mementingkan nyawanya, tetapi berfokus untuk mencapai garis akhir, yaitu menyelesaikan pelayanan untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow. Ada berapa banyak orang Kristen yang memang prioritas hidupnya itu masih hal-hal yang ada di dunia ini. Saya lagi baca ulang kitab Pengkhotbah, karena kemungkinan buku kedua saya bicara tentang bukan buku kedua. Buku kedua bicara tentang bosan berdoa. Nanti ya kalau misalnya udah launching saya share ke teman-teman semuanya. Buku kedua judulnya Ketika Bosan Berdoa. Mungkin itu buku yang saya mau bahas ini, kitab Pengkhotbah tuh mungkin tahun depan bisa saya bagiin. Renungan sih, jadi kayak lebih sederhana dan for free saya bagiin buat teman-teman semuanya sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa dapetin kebenaran gitu ya di kitab Pengkhotbah. Masya Allah, bosan berdoa. Ya, jadi sebenarnya kaitan tentang bosan berdoa itu sebenarnya untuk bikin orang penasaran gitu ya. Emang kita bisa bosan berdoa gitu? Atau mungkin orang-orang justru jadi merasa untung gitu ya. Oh, bukan saya sendiri yang bosan berdoa. Ya itu nanti kapan-kapan aku bahas itu ya. Oke. Jadi Paulus bisa berkata bahwa dia nggak takut tentang nyawanya, dia nggak pentingin tentang nyawanya, tapi dia melihat bahwa yang terpenting adalah mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan, yaitu tentang memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari surat-surat Paulus lainnya, ini nggak bertentangan ya, ini sama. Bahkan ini dikembangin lagi dengan Paulus gitu ya. Ayat yang ke-25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi memang dalam perjalanan Paulus yang ketiga, Paulus itu lebih banyak datang ke tempat-tempat, daerah-daerah yang udah pernah dikunjungin. Oke, tapi dengan tujuan untuk memberikan pesan tentang kekuatan, ya, dengan pesan tentang peringatan kalau nggak salah ya, kekuatan dan peringatan. Nah, minggu lalu saya udah sempat bahas dari Kisah Para Rasul 20 di pasal sebelumnya daripada pasal ini tentang perjalanan Paulus yang ketiga. Nah, ayat yang ke-25 ini, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihatku lagi, kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi Paulus sendiri udah tahu gitu ya, kayaknya dia nggak akan punya banyak waktu seluang itu untuk berkeliling memberitakan Injil. Jadi Paulus langsung aja tulis apa yang dirasakan gitu ya, karena di akhir dari perikop ini Paulus bilang bahwa dia nggak akan lagi datang ke daerah itu, ke jemaat itu. Lanjut, ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi Paulus mau mengatakan ini di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, bahwa Paulus tidak bersalah atas siapapun yang akan binasa. Karena Paulus tetap memberitakan Injil,
Paulus tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah ada miss dalam hal sesuatu untuk memberitakan maksud Allah kepada jemaat. Ya, yang memang Allah telah tuntun Paulus untuk beritakan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tadi Paulus bilang bahwa aku satu sisi nggak bersalah ya, aku udah membagikan apa yang menjadi maksud Allah. Aku udah membagikan Injil, aku udah membagikan kebenaran sehingga tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Tadi peringatan ya. Nah, yang kedua, ini peringatan lagi. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Nah, ini kan pesannya Paulus kepada penatua jemaat ya. Paulus bilang, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Sebagai pemimpin, kita harus sadar bahwa kita bukan, sebagai pemimpin rohani khususnya ya, kita bukan cuma kita yang menjaga ya orang-orang yang Tuhan percayakan, yang dibilangnya apa? Domba-dombanya Tuhan gitu ya, domba-dombanya, bukan domba-domba kita, domba-dombanya yang dipercayakan kepada kita. Jadi sebelum kita menjaga seluruh kawanan domba Allah, kita juga perlu menjaga diri kita. Nah, sebagai pemimpin, apalagi pemimpin rohani gitu ya, pemimpin kita aja di bangsa ini, jangankan pemimpin bangsa deh, pemimpin ini deh, RT RW ya kan, tanggung jawabnya banyak gak? Banyak. Meskipun kelihatannya kayak kagak kelihatan nih RT RW gitu kan, tapi sebenarnya mereka punya tanggung jawab yang banyak, besar. Apalagi kalau jadi pemimpin bangsa ini, berat banget. Makanya ada banyak orang yang kritik sana, kritik sini, harusnya gini dong pemerintah, harusnya gini dong, ini harusnya menteri gini segala macam. Kalau mau bicara kritik mah gampang. Coba kita duduk ya di kepemimpinan, ya kita memikul kuk kepemimpinan gitu ya, dan kita pakai sepatu para pemimpin, mudah nggak? Itu sebabnya hanya banyak orang cuma kasih kritik, cuma kasih komplain, tapi ketika kita ajak mereka, ayo ikut yuk bertanggung jawab, ayo ikut dalam kepemimpinan, ayo ikut terlibat jadi pemimpin, nggak mau. Kenapa? Karena nggak banyak orang siap jadi pemimpin, nggak banyak orang mau jadi pemimpin, tanggung jawabnya berat. Karena jadi pemimpin itu bicara dia berarti berada di atas dari rata-rata orang. Apalagi bicara tentang pemimpin rohani. Dia harus punya ya standar kerohanian yang lebih tinggi daripada yang lain. Dia kalau misalnya jemaat Tuhan baca Alkitab itu sehari 20, mungkin ya jemaatnya memang haus dan lapar akan Tuhan, satu hari bisa 20 pasal dia habisin. Nah, tapi kalau misalnya ada pemimpin rohani berarti dia harus 40. Bahkan ada yang langsung naikin jadi 60. Gimana tuh baca 60 pasal per hari? Ya kita nggak tahu ya, namanya juga hamba Tuhan ya, mungkin waktunya lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi yang namanya pemimpin pasti kehidupan dia, kualitas hidup ya harus di atas rata-rata dari orang-orang yang dipimpin. Ya, jadi bicara tentang menjadi pemimpin itu nggak mudah karena tanggung jawabnya berat, tuntutan orang juga berat, apalagi pemimpin rohani, termasuk para hamba Tuhan dan gembala yang diharapkan bisa langsung menggambarkan Kristus 100%. Tapi kita lupa bahwa mereka juga adalah orang-orang yang perlu kita doakan, yang perlu kita support, yang perlu untuk kita jaga. Dalam arti kita support mereka, kita doakan mereka. Kalau misalnya kita melihat ada celah, ya udah kita share dengan cara yang benar, dengan etika. Ya, jadi kalau misalnya saya tahu lah setiap hamba Tuhan ada aja kurangnya. Tapi apakah kita meluangkan waktu kita untuk kita berdoa bagi para pemimpin? Karena ayat firman Tuhan ini sih bilang, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah, bukan jemaat sendiri, jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Wah, kalau misalnya kita mau bicara tentang kepemimpinan Paulus ya, kepemimpinan gimana ya? Servanthood leadership atau servant leadership gitu ya dari Alkitab, khusus dari Paulus, banyak banget. Belum lagi dari Kristus gitu ya, Kristus lebih banyak lagi. Nah, tapi yang jelas Paulus, Petrus, para rasul, dan setiap tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, mereka punya nggak kepemimpinan, warnanya masing-masing punya. Tapi pastinya kita tuh bisa belajar dari kepemimpinan mereka
Dan kita bisa lihat, oke, kalau misalnya saya lakukan ini berhasil gak ya? Coba aja. Ini banyak kan orang kalau misalnya baca firman Tuhan, ya, iya mencari informasi, benar. Informasi akan menuntun kita untuk kita mengenal kebenaran dan akhirnya punya hidup takut akan Tuhan. Tapi saya mau katakan, ada banyak orang ya hanya mencari informasi aja. Dulu saya gitu. Saya dulu baca Alkitab, saya tuh cuma berfokus pada informasi aja. Jadi ketika saya bagiin ke orang, saya tuh jadi bingung. Kenapa hanya sekedar informasi aja yang saya bagikan? Kayaknya nggak ada something yang powerful gitu loh yang saya bisa bagiin. Nah, ketika akhirnya saya belajar bahwa, oh Tuhan ternyata saya perlu untuk mempraktikkan. Iya, supaya firman itu nggak cuma jadi sekedar kata-kata aja yang kita ingat, tapi ketika kita lakukan itu jadi hidup. Nah, ada banyak nggak orang Kristen yang tahu firman? Ada banyak. Saya percaya di sini juga ada banyak yang tahu firman Tuhan. Bahkan mungkin kiamat udah hafal beberapa firman Tuhan ya. Tapi saya mau katakan, kalau hanya mengetahui firman Tuhan, ya berarti kita sedang berpura-pura, kita sedang membohongi diri kita. Karena kita tidak melakukan, kita tidak menghidupi firman Tuhan itu. Sayang banget, karena nggak banyak orang tahu hal ini. Ya, firman Tuhan itu adalah firman Allah yang hidup. Meskipun itu kelihatannya, itu kan peristiwa dulu, ribuan tahun yang lalu. Tapi karena itu adalah firman Allah, ya, ketika kita lakukan itu, lihat deh hidup kita gimana. Berhasil nggak? Nah, ada banyak orang mengira dengan kita hidup berhasil, berarti kita orang Kristen nggak punya masalah. Kita bebas dari masalah. Saya mengatakan Anda keliru. Justru kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ya di dalam Kristus kita akan ngalamin yang namanya penolakan, penderitaan, bertubi-tubi, bahkan mungkin lebih dari orang-orang yang lain. Karena kenapa? Karena setan tahu, oh ini orang Kristen. Oh ini orang yang sungguh-sungguh nih kalau berdoa. Orang ini sungguh-sungguh nih kalau baca firman. Oh orang ini dia percaya banget ya sama Tuhan. Setan tuh tahu, iblis tuh tahu. Nah, tetapi ya, kalau misalnya kita tahu bahwa kita ngalamin yang namanya peperangan rohani setiap hari, setiap saat, tapi kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita nggak hafal firman Tuhan, gimana kita bisa memperlengkapi diri kita menghadapi serangan dari si iblis itu? KO nggak? KO. Makanya kan ada banyak orang Kristen yang tobat. Tobat, kumat, tobat, kumat. Ya semoga di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Tapi saya percaya bahwa kita perlu untuk menunjukkan kepada orang bahwa Kristus itu hidup dalam diri kita dari firman. Ya, kita nggak bisa ngadepin pencobaan itu sendiri. Kita kira dengan kita apa ya, dengan kita pinter, dengan kita penuh dengan strategi, kita bisa mengalahkan iblis. Enggak, kita bisa menghadapi iblis dengan firman Tuhan. Tadi dia bilang enggak juga, enggak harus hafal juga. Tapi menurut saya kalau hafal itu membantu. Kenapa? Setiap kali misalnya kita misalnya ya mungkin kita terserang anxiety gitu kan, depresi gitu, atau misalnya kita kayak ketakutan, akut banget nih, paranoid, kita ngalamin misalnya kayak lagi down banget nih mental kita kayak, aduh buka lagi firman Tuhan, tangannya capek, udah males gitu kan. Tapi kalau kita ingat, kita renungin firman Tuhan dan akhirnya ayat itu jadi ingat, itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, sama kalau misalnya kayak mungkin kita banyak baca buku gitu kan informasi itu kalau kita terbiasa baca buku kan informasi itu nyantol gitu ya di otak. Nah kalau misalnya kita lagi jalan, keinget nih aku pernah baca buku ini segala macam, sama dengan kita baca firman Tuhan, gitu. Oke lanjut ya ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Nah ini bedain ya. Paulus sebelumnya bilang gembala. Lalu sebelum lagi Paulus bilang domba-dombanya Allah. Lalu sekarang Paulus bilang serigala-serigala. Ya, bentar minum dulu. Kayaknya semua udah tahu ya serigala-serigala itu apa, tapi kalau misalnya ada yang belum tahu, saya bagiin aja. Jadi sebelum-sebelumnya, Paulus tulis domba-dombanya Allah. Itu maksudnya adalah jemaat, orang percaya. Terus dibilang gembala-gembala, yaitu penilik jemaat, gitu ya. Penatua gereja. Lalu di sini serigala-serigala,
yang adalah orang-orang yang memang ingin mencuri jemaat, yang ingin menarik jemaat Tuhan untuk geser dari jalan yang benar, gitu ya. Dibilang serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya ini serigala ya, dia nggak akan sayang, oh sayang domba-domba gitu kan. Itu mungkin cuma yang kelihatan, tapi kan tujuannya bukan untuk menjaga atau untuk menuntun, memimpin, membina domba itu, tapi kan akhirnya akan dimakan juga gitu ya. Nah, Paulus bahkan berani katakan bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Perlu nggak kita untuk mendalami ini? Saya nggak akan dalamin dalam-dalam banget ya, karena ini lagi kasih renungan firman Tuhan yang sederhana aja. Tapi kita perlu perhatikan bahwa ada orang-orang ya dengan ajaran palsu mereka menarik murid ya orang percaya dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Saya belajar banget dari firman Tuhan ini ya, bahwa kita perlu berhati-hati ya ketika misalnya lagi konselingin orang, kita lagi terima untuk melayani orang gitu ya, cerita, curhat gitu, atau kita lagi diberikan kesempatan untuk mentoring gitu ya orang. Kita perlu perhatikan bahwa kita tetap harus menuntun mereka, menjaga mereka, mendoakan mereka untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Ya, karena ada banyak orang yang akhirnya dengan tidak sadar mereka menarik orang percaya untuk fokusnya bukan kepada Tuhan lagi tapi kepada dirinya. Ya, kita udah banyak lah lihat di contohnya lah ya, waktu itu kita lihatnya waktu lagi hot banget di Netflix kan. Yang apa? The Name of God, ya kan? Kasus-kasus tentang eh, penyelewengan lah yang dilakukan oleh para pemimpin. Nah, kita bisa lihat awalnya itu kan mereka menarik orang untuk fokusnya ke mereka. Ya, sedangkan Paulus sendiri dari dulu udah katakan bahwa kita perlu berhati-hati karena ada orang yang akan berinisiatif untuk menarik orang percaya dari jalan benar supaya mengikut mereka. Ya, kalau kita kasih dukungan, kita kasih tuntunan, kita kasih kekuatan, kita kasih penghiburan, kita kasih pengajaran kepada orang, bisa nggak? Bener nggak motivasi kita adalah menuntun dia untuk ketemu sama Tuhan? Bukan ketemu Tuhan, wah langsung mati dong gitu, enggak. Maksudnya untuk mengenal pribadi Kristus. Karena seringkali kan ketika contoh misalnya ya mungkin ada banyak orang nih, ada fans-fansnya Ki Amat di sini gitu ya. Kan mungkin ada banyak orang yang takjub dan kagum gitu ya, ini Ki Amat banyak banget ilmunya gitu ya, wah ini luar biasa Ki Amat gitu ya. Tapi benar nggak kita juga sebagai orang-orang yang dipercayakan banyak hal oleh Tuhan, entah itu pengetahuan, firman, hikmat, benar nggak kita membawa orang untuk bukan sayanya, ini Tuhan yang bekerja. Kita kenal Tuhan sama-sama yuk, maju sama-sama yuk untuk kenal Tuhan. Fokusnya adalah tetap ke Tuhan. Karena kan ada banyak orang yang dari curhat, konseling gitu kan, akhirnya, wah ini konselor yang ter best gitu ya, se-Indonesia gitu ya. Bener nggak kita akan membawa orang untuk, enggak, jangan ke saya. Tetap fokusnya ke Tuhan aja. Enggak, fokusnya ke Tuhan aja, jangan ke saya. Bener nggak kita taruh boundaries yang tegas bahwa bukan dari sayanya. Saya cuma hamba. Karena kalau kita lihat dari teladan di Paulus, Paulus selalu banyak banget menuliskan di awal suratnya bahwa dia adalah hamba, hamba, hamba Kristus Yesus. Kayaknya yang di awal suratnya dia tulis rasul kayaknya cuma dikit ya, dikit banget. Tapi lebih banyak hamba, hamba, hamba. Nah jadi perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati karena ada begitu banyak orang yang kelihatannya pengajarannya benar, oke, tapi sebenarnya motivasi mereka adalah untuk membawa perhatian, membawa fokusnya ke orang ke diri mereka. Ada nggak sekarang orang seperti itu? Ada. Terus gimana kita jauhin? Tidak, kita doakan. Saya penginjil Bapak Ibu. Setiap kali saya bagiin renungan firman Tuhan di jam 2, kadang-kadang kiamat datang nih, tumben banget kiamat naik. Tapi saya selalu menyampaikan pesan kepada setiap audiens yang ada, kalau misalnya kita lihat ada orang yang unik, ada orang yang masih dalam proses, ada orang yang baru kena batunya gitu ya dari setiap perilaku dia. Kita jangan jauhin, kita doain ya. Karena saya percaya bahwa
ya kita nggak bisa ubahin orang, tapi kita bisa untuk meminta Tuhan untuk terus tuntun dia, kuatin dia, jaga dia, itu cuma Tuhan aja gitu. Nah, ya kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu, jangan dijauhin, tapi cukup didoakan. Ya, lanjut. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi Paulus katakan sebab itu berjaga-jagalah ya, dan ingatlah jerih payah Paulus 3 tahun lamanya tiada henti-hentinya menasihati kamu dengan mencucurkan air mata. Jadi Paulus ada nggak untuk terlibat untuk pertumbuhan, untuk kedewasaan, untuk jemaat Tuhan tetap berdiri di dalam jalan yang benar ada. Paulus katakan dalam 3 tahun Paulus tiada henti-hentinya menasihati jemaat Tuhan dengan mencucurkan air mata. Tetapi 3 tahun sudah berlalu, sekarang Paulus menyerahkan jemaat, termasuk penatua jemaat kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kalau kita baca dari kitab Efesus, karena kemarin saya sempat bagiin di renungan pagi kitab Efesus, kita banyak belajar. Tunggu, saya tuh dari baca Galatia atau Efesus? Enggak, Efesus. Efesus. Kita banyak belajar tentang identitas, tentang berkat rohani. Tunggu, saya buka dulu. Iya, aku baca dari Efesus pasal pertama waktu itu sampai pasal keempat. Kalau misalnya kita lihat dari kitab Efesus pasal yang pertama, kita tahu bahwa kita sudah menerima berkat rohani. Segala berkat rohani di dalam surga itu kita udah terima di dunia ini. Luar biasa ya. Belum sampai di surga, tapi kita udah terima. Nah, yang menariknya adalah di sini Paulus katakan, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang telah ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi kita udah menerima segala berkat rohani itu Bapak Ibu. Dan ternyata berkat itu bukan cuma berkat jasmani, tapi ada juga berkat rohani. Dan bedanya mungkin kita bisa dapat berkat jasmani dari dunia. Ada kan orang-orang yang ke gunung-gunung gitu kan bersemedi untuk dapetin berkat jasmani. Kekayaan material, kepintaran, apalagi kekuatan gitu ya. Tapi bicara tentang berkat rohani kita cuma bisa dapetin itu dari Tuhan. Kita cuma bisa dapetin itu dari Allah di dalam Kristus. Berkat rohani itu juga yang membuat kita bisa memanggil Dia ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita nggak bisa dapetin tentang berkat rohani itu dari dunia. Bedanya itu. Karena kita bukan anak-anak dunia juga gitu ya. Kita nggak bisa dapetin hal itu dari dunia. Kita cuma bisa dapetin itu dari Allah. Lanjut. Dan sekarang, oke, ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Wow, jadi Paulus dalam pelayanannya, Paulus nggak pernah untuk minta ini dong, minta ini dong, minta ini dong, enggak. Kita bahkan melihatnya ada banyak orang yang tergerak mau kasih dan akhirnya mereka menjadi pensupport daripada pelayanan Paulus, pensupport dari pelayanan penatua-penatua gereja gitu ya, pertumbuhan perkembangan jemaat Tuhan. Tapi Paulus nggak pernah minta. Adanya adalah jemaat Tuhan yang nanya gitu ya, perlu apa nih, apa yang perlu dibantu gitu ya. Nah, Paulus juga bilang, aku juga telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah mental dari hamba-hamba Tuhan yang memang mereka mau mengusahakan untuk
pemberitaan Injil, tapi juga untuk diri mereka sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada pun yang membantu bukan karena mereka meminta gitu. Iya, saya juga banyak belajar tentang hal itu karena ada banyak orang yang jatuh di area ini gitu ya, karena mereka tidak mengerti. Karena mereka terbiasa untuk meminta-minta, karena mereka takut padahal ada Tuhan yang memelihara kita. Saya hamba Tuhan full time, teman-teman semuanya. Mungkin ada Bapak Ibu semua di sini. Saya itu penginjil, saya mulai ministry saya itu dari tahun 2022. Dan baru nih tahun ini 2024 saya baru mulai bikin buku. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya ada yang suka baca buku, boleh ya. Saya baru aja bikin buku Kerajaan yang Luar Biasa. Tujuannya setiap orang supaya kenal kerajaan Allah. Kita nggak perlu tunggu di surga nanti baru ngalamin yang namanya kerajaan Allah. Justru kita dari sekarang di dunia ini, di bumi ini, kita bisa hidup takut akan Allah. Kita hidup terlibat dalam pemerintahannya Allah. Kita masuk dalam sistem kerajaannya Allah. Ya, karena ada banyak orang yang bicara tentang kerajaan Allah, mereka pikir di surga. Gitu ya. Berapa ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Tapi kerajaan Allah itu kompleks. Ya, kita nggak bisa lihat dari satu kacamata doang gitu ya. Kita nggak bisa lihat dari satu titik doang gitu. Lanjut. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Benar. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar Paulus ke kapal. Wow, jadi Paulus pun berusaha untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keperluan dirinya dan kawan-kawan seperjalanannya. Dan Paulus juga perlu untuk bekerja untuk pemberitaan Injil gitu ya. Tetapi Paulus katakan bahwa kalaupun kita bekerja, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan mengingat perkataan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Paulus pun masih untuk menyampaikan pesan bahwa orang-orang lemah tuh jangan hilang dari fokus kita. Gitu ya, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak dianggap gitu ya, orang-orang yang tidak masuk status sosial orang-orang saat itu, jangan terlupakan. Mereka juga harusnya jadi masuk dalam radar kita. Gitu. Nah, apakah kita orang percaya kita masih punya kerinduan untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak masuk dalam dalam circle kita gitu. Karena kebanyakan kita nih, mungkin ada banyak orang-orang yang juga seperti saya di kota. Kita tuh cenderung memang lebih individualism ya. Kita lebih berfokus pada kepentingan diri sendiri. Sedangkan ada banyak orang yang memang Tuhan pertemukan kita dengan mereka untuk kita jadi saluran berkat. Iya dong. Kalau kita hanya mau jadi saluran berkat di gereja aja, kita udah jadi ketemu para penyalur nih. Karena sama-sama orang percaya. Tapi kalau kita mau untuk keluar dari zona aman dan zona nyaman kita, untuk kita ketemuin tuh orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang nggak punya harapan, ya bukan cuma waktu ulang tahun doang dirayain di panti asuhan. Saya rasa itu sekarang juga nggak baik ya ngerayain ulang tahun di panti asuhan, kayak jadi nggak bagus nggak sih buat anak-anak itu? Kecuali misalnya kita mau bagiin makanan aja, udah that's it gitu. Nah, saya mau beritakan hal ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang ditolak itu sebenarnya harusnya masuk radar kita, Bapak Ibu semuanya. Harusnya menjadi target kita untuk kita bisa menunjukkan kasih Kristus. Iya, tapi mereka nggak berubah-berubah tuh, mereka nggak masuk gereja, nggak apa-apa, itu urusan Tuhan dengan mereka. Urusan kita adalah menunjukkan bahwa kasih itu masih ada di dunia ini. Ya, untuk mereka masih bisa percaya bahwa Tuhan tuh ada. Orang-orang baik itu masih ada, orang-orang takut akan Tuhan itu masih ada, orang-orang yang mau untuk mengasihi sesama itu masih ada. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa, "Enggak lah, saya nggak punya hati untuk orang-orang yang terpinggirkan," berarti kasih Anda masih terbatas. Yuk kita belajar kasihnya Tuhan.
Kalau misalnya kita akhirnya mengenal dan belajar dan hidup dalam kasih Tuhan, kita nggak akan menilai orang dari dia punya uang atau enggak. Ya, kita akan mau untuk mengasihi semua orang, bahkan untuk orang-orang yang setiap kali saya live, selalu ada orang yang menentang gitu ya, selalu ada orang yang nggak suka gitu ya. Saya nggak marah. Kalau misalnya ada orang-orang yang, nggak suka atau misalnya sebel sama saya, nggak setuju sama saya, nggak apa-apa. Tapi firman ini perlu diberitakan kepada Anda supaya Anda tahu kebenaran. Ya, karena pada akhirnya yang terpenting adalah Anda harus untuk mengalami Kristus. Kenali Kristus, alami Kristus. Karena nanti daripada akhirnya zonk gitu kan, wah ternyata beneran nih gitu. Ketika kita ngalamin penghakiman akhir, oh ternyata bener ya yang menghakimi kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas di langit dan di bumi. Nah, di sini dikatakan dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus kapan katakan hal ini? Kapan? Kapan? Gitu ya. Saya mengatakan kalau lihat dari seluruh kehidupan Yesus, Yesus lebih banyak memberi daripada menerima. Ya, kita aja hari ini bisa terima kasihnya Tuhan, kita aja hari ini bisa ngalamin Tuhan, kita aja hari ini bisa hidup di dalam Kristus aja, itu adalah bukti bahwa Kristus itu Yesus itu mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau misalnya Yesus itu mengasihi kita dengan mengharapkan supaya lu semua tuh ada untuk lebih mengagungkan saya, lu semua tuh tahu diri, lu tuh harus tunduk hanya kepada saya gitu. Loh kita kan selalu mengecewakan Tuhan Yesus. Karena kita kan tobat kumat gitu ya. Enggak, kita akhirnya banyak belajar bahwa kita udah lebih banyak terima pemberian daripada Tuhan. Ya, nah karena kita udah terima banyak pemberian daripada Tuhan, kita udah terima semuanya for free, secara gratis, secara cuma-cuma, ya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena tampang kita, bukan karena kepintaran kita terima kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kita juga mau untuk memberikan lebih lagi, memberi kepada orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, jadi kalau bisa jadi orang Kristen kok cuma kayak berbagi-berbagi mulu sih, memberi-memberi mulu, apa nggak rugi? Loh karena kita udah menerimanya, maka kita akan membagikannya kepada yang lain. Tapi kan ada orang-orang yang memberi untuk menerima gitu ya, maksudnya memberi untuk mengharapkan dia mendapatkan sesuatu, ya itu salah. Saya percaya kita udah diberkatin kok. Namanya juga jadi saluran berkat. Pasti kita sudah diberkatin dulu. Kita nggak mungkin bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya sebelumnya. Nggak mungkin. Ya. Dan akhirnya Paulus berdoa bersama dengan para penatua jemaat. Mereka pun menangis dan mereka sangat berduka cita, terlebih ketika Paulus katakan mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Tapi gimana? Besok kita akan baca setelah Paulus pergi gitu ya dari daerah ini, apa yang terjadi? Apakah setelah Paulus pergi, kekristenan jadi mundur? Atau nanti kita baca lagi setelah Paulus akhirnya mati? Maksudnya setelah Paulus berada dalam penjara, apakah akhirnya kekristenan mundur? Apakah dengan satu rasul yang terkenal ini gitu ya telah mendirikan gereja, akhirnya orang percaya jadi mundur dari imannya? Kita akan baca lanjutannya ya. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, rencananya dari Kisah Para Rasul selesai ini kan udah 8 pasal lagi ya. Setelah Kisah Para Rasul ini kita selesaikan, kita masuk ke kitab Yakobus. Nah, kalau misalnya saya lagi bagian renungan firman Tuhan, memang saya pakainya kata-kata sederhana dan membahas hal-hal sederhana Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya menghargai setiap audiens yang ada kan dari latar belakang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya saya nggak ahli lah, saya biasa aja. Kalau misalnya saya pakai membahas topik-topik khusus yang justru dalam, jelimet, takutnya nanti maknanya beda-beda, bias di tiap-tiap orang gitu ya. Saya percayanya bahwa dengan kita mengambil pesan yang sederhana, kita bisa melakukannya, ya kita bisa menghidupinya gitu. Jadi firman Tuhan itu bisa kok untuk kita hidupin Bapak Ibu. Justru itu tantangan kita setiap hari. Memilih untuk mempercayai firman Tuhan dan melakukannya, atau kita tidak mau mempercayai firman Tuhan dan melakukan kehendak kita sendiri. Akhirnya gimana? Hasilnya bagaimana? Coba aja Bapak Ibu lakukan. Hasilnya bagaimana? Satu, melakukan, menaati firman Tuhan, yang satu tidak melakukan.
firman Tuhan dan melakukan keinginan sendiri. Lihat aja hasilnya bagaimana. Gitu. Oke. Nah, jadi ya saya sedikit promosi ya. Ini karena kayak baru jalan seminggu lewat. Saya baru aja selesai bikin buku. Bukunya udah ada. Buku pertama saya judulnya Kerajaan yang Luar Biasa. Buku ini bicara untuk kita mengenal kerajaan Allah secara dasar. Kalau bicara tentang kerajaan Allah secara kompleks, nggak bisa satu buku Bapak Ibu. Akan berjilid-jilid gitu ya. Nah, saya rencananya juga bikin buku tentang kerajaan Allah ini berjilid, berseri gitu ya. Nah, tapi karena ini buku pertama, harus ya kita perlu mencari tahu dasar dulu, pengenalan. Ya, jadi saya kasih itunya ya, kasih fotonya ya. Jadi ini e-book ya, Bapak Ibu. Ini e-book. Kenapa e-book gitu? E-book. Orang kadang ngomongnya e-book. Ya, whatever lah ya. Nah, jadi ini e-book. Kalau misalnya nanti ada yang tertarik bisa DM saya karena ini nggak dijual di Topet, di Shopee, di Google Book ditolak karena kayaknya dia curiga sama saya. Jadi DM aja karena ini pakai satu platform Mayer ID ya. Aman kok, bisa pakai Kiris juga. Kiris, whatever gitu ya. Nah, jadi ini judulnya Kerajaan yang Luar Biasa dengan tulisan mengenal kerajaan Allah lebih dekat biar masuk surga. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya surga itu apa gitu ya. Apa itu, gimana itu surga gitu. Di surga kita ngapain aja gitu ya. Ya, melalui hal ini, melalui buku ini kita akan belajar surga itu apa. Ya, mungkin sedikit spoiler aja, jangan-jangan surga itu bukan sebuah nama tempat. Jangan-jangan lebih dalam maknanya daripada sebuah nama tempat. Jangan-jangan sebenarnya itu adalah sebuah nama tentang kehadiran yang kita lihat dari kitab Wahyu. Ya. Nah, aduh ini bicara perpuluhan lagi. Udah tahun 2024, masih aja membahas perpuluhan. Ya, saya percayanya adalah orang percaya tidak akan perhitungan sama Tuhan. Itu saya percaya yang pertama. Yang kedua ya adalah kalau memang percaya bahwa Tuhan telah memberkati, nggak perlu pelit untuk akhirnya melanjutkan gitu ya, melanjutkan untuk meneruskan gitu. Nah, ya menurut saya 2024 lah kita 2024 kita mau maju gitu ya, kita nggak akan membahas hal-hal yang menurut saya udah nggak up to date ya. Nah, jadi kita mau bahas apa nih? Buku ya? Oke, jadi saya sedikit kasih kutipan aja mungkin supaya ada yang penasaran gitu ya. Oke, saya baca. Ayat yang satu bicara kerajaan Allah ada di bumi. Tapi ayat yang lain bicara kerajaan Allah itu ada di surga. Ayat yang satu bicara kerajaan Allah itu bicara tentang masa depan. Tapi beberapa ayat sudah menuliskan kerajaan Allah sudah ada sejak zaman dahulu. Nah loh, ini apa firman Tuhan salah ya? Aduh, ini gimana sih? Kok kayaknya firman Tuhan itu seperti bertentangan? Jadi pernah nggak kita merasa bingung ketika baca makna kerajaan Allah dalam firman Tuhan? Saya juga pernah bingung Bapak Ibu. Saya pernah bingung. Tetapi puji Tuhan sekarang saya mengerti firman Tuhan tidak saling bertentangan. Karena sebenarnya Allah telah menyatakan kerajaan Allah melalui firman-Nya supaya kita mengerti dan mengambil keputusan untuk berada dalam kerajaannya atau dalam kerajaan gelap. Jadi kebenaran itu diberikan kepada manusia untuk manusia baca, ya manusia bisa mengerti dan manusia bisa memilih. Termasuk ketika kita akhirnya masuk dalam kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah, kita banyak nih baca firman Tuhan. Membuat kita bisa memperhitungkan, jadi kerajaan Allah itu worth it nggak ya? Jadi mengikut Kristus, jadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja itu worth it nggak ya? Firman Tuhan tuh mengajarkan kita, oke kamu pertimbangkan dari kamu baca, kan gitu kan? Kalau kita baca sesuatu, kita pasti mempertimbangkan ini penting nggak penting, untungnya saya apa. Termasuk ketika kita baca buku ini, kita akan mengenal, jadi kerajaan Allah itu menguntungkan nggak ya bagi saya? Kalau saya nggak ada dalam kerajaan Allah gimana? Kalau saya nggak menerima perkataan Kristus gimana? Gitu. Nah, saya sendiri tahu bahwa kebanyakan audiens yang saya terima itu
adalah orang-orang awam. Saya bikin buku ini dengan bahasa yang sangat sederhana, nggak jelimet-jelimet gitu ya. Dan lebih banyak buku ini juga dibuat untuk kita mempraktikkan dan mendoakan gitu. Jadi, ya saya tahu ada banyak orang pandangan tentang kerajaan Allah gitu ya. Tapi saya rasa setidaknya kita perlu tahu dan kita langsung menghidupi aja. Nggak usah kebanyakan, cocoknya gitu ya. Karena kan banyakan orang tuh hanya berdebat-berdebat, mereka nggak jadi pelaku firman Tuhan. Langsung aja, "Sok nih firman Tuhan, lakukan." Gitu. Ya, ini ada yang bingung nih. Nah, hari ini, terima kasih kehadirannya teman-teman semuanya. Tadi saya bilang saya nggak akan lama hari ini, karena saya lagi tidak di tempat, seperti biasa ya, background saya agak berbeda hari ini. Karena masih libur kan semuanya. Nah, apalagi nih bicara tentang buku ini, tamu spesial Kiamat. Seperti biasa, Kiamat bilang izin parkir tapi bikin rusuh. Nggak apa-apa. Saya bersyukur semua saya bisa kenal sama teman-teman semua di sini, Bapak Ibu. Kita semua orang percaya bisa bersatu. Bukan bersatu untuk, apa ya, untuk berperang, tapi kita bersatu untuk saling melengkapi. Di sini ada Kak Jingga, ada Kiamat, ada kemarin ada Kak Mozart ya, lagi di live, room sebelumnya. Saya katakan bahwa setiap kali kita kumpul, yuk kita saling membangun. Iya, kita tahu kita punya latar belakang beda-beda, kita punya latar belakang budaya, pengetahuan, apalagi pengalaman yang beda-beda. Tapi yuk pesan yang kita berikan itu membangun. Kita memberikan pesan yang memberikan harapan gitu. Kenapa? Karena dunia udah begitu chaos. Kalau kita yang Kristen-Kristen juga akhirnya kita jadi berantem gitu ya, apa bedanya kita dengan dunia di luar sana gitu. Ya gitu. Ya itu sih yang saya mau bagikan, eee, link-nya aduh saya bisa bagiin link-nya nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Karena ya jadi kalau misalnya ada yang mau baca bukunya bisa DM aja ya. Oke, jadi kalau misalnya hari ini kita udah baca tadi tentang teladannya Paulus, oke, ini garis besarnya aja, oke. Tadi kita baca dari Kisah Para Rasul 20. Apa yang kita bisa teladani dari Paulus? Paulus pada akhirnya sebagai pemimpin rohani saat itu, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia menunjukkan bukan kerendahan dirinya ya, kerendahan hatinya bahwa sebagai hamba Kristus yang berfokus untuk memberitakan Injil, tidak lagi mementingkan tentang nyawanya, bahkan dia juga masih berusaha untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, para hamba Tuhan termasuk pemberitaan Injil. Itu menjadi sebuah teladan bagi kita bahwa para pemimpin rohani itu, termasuk kita orang percaya, harusnya Kristus itu, bahkan Injil itu jadi prioritas hidup kita. Jadi kalau misalnya kerajaan Allah, Injil jadi prioritas kita, apakah kita tidak perlu bekerja? Loh salah. Kita semua perlu bekerja sebagai bukti bahwa kita sedang memberitakan Injil. Ya, jadi memberitakan Injil bukan cuma kita semua harus jadi pendeta gitu, tidak. Kita semua perlu bekerja di ladangnya Tuhan, di bidangnya masing-masing, supaya kehendak Allah dinyatakan, ya, supaya kebenaran itu dinyatakan dan orang bisa melihat kasihnya Tuhan. Oke, terus yang kedua kita lihat Paulus kasih peringatan untuk para penatua jemaat ini berhati-hati terhadap serigala-serigala yang menarik jemaat untuk mengikut mereka, ya, dan saya buka lagi nih. Dan kepada orang-orang yang ingin serigala-serigala ganas yang akan masuk dan tidak menyayangkan kawanan, maksudnya jemaat itu. Paulus juga kasih pesan bahwa perlu nih para pemimpin menjaga diri mereka dan menjaga seluruh kawanan domba Allah. Karena memang para penatua jemaat telah dipilih oleh Roh Kudus. Ini nggak main-main ya jadi pemimpin rohani. Jadi Paulus nggak cuma pintar ngomong. Paulus sampaikan pesan itu karena Paulus sudah mengusahakannya. Paulus bilang bahwa jangan
Paulus bilang, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena Paulus sudah melakukan itu. Buktinya ingat gak ketika di Antioquia ada beberapa orang Yahudi yang menyampaikan Injil lain gitu ya, bahwa orang-orang Gentiles lo perlu juga untuk melakukan hukum-hukumnya Musa. Paulus dan waktu itu Paulus dan Barnabas ya, menjaga nggak? Menjaga sampai mereka harus balik ke Yerusalem, kasih update, report, sampai harusnya bikin konsili pertama di Yerusalem itu. Paulus juga ada selama 3 tahun menasihati jemaat Tuhan, para penilik jemaat. Jadi Paulus ini bukan pintar ngomong ya, karena Paulus sudah lakukan. Dan sebenarnya itu jadi teladan yang indah banget bagi kita, bahwa kita jangan hanya pintar ngomong, tapi hidup kita harusnya menjadi bukti dari perkataan kita. Karena action speak louder than words. Ya, ada banyak kan orang yang pintar ngomong, pintar menasehati, hidup lo sendiri gimana? Malu. Banyak kan orang yang pintar untuk lo harusnya gini, ya. Lo harusnya sepintar ini nih, lo harusnya gini-gini, ngomongin strategi pintar banget dia. Tapi hidupnya gimana? Berhasil nggak? Memang, ya memimpin orang lain tuh gampang dibandingkan memimpin diri sendiri. Makanya bicara tentang pemimpin, banyak kan orang kayak, oh tinggal ngatur-ngatur aja kan. Iya, memimpin orang lain gampang. Hidup lo sendiri udah lo pimpin belum? Nah, Paulus tuh udah kasih teladan seperti itu, ya Bapak Ibu. Bahwa dia mengusahakan semuanya, penginjilan, keberlangsungan hidup media, para penilik jemaat, para domba-domba yang ada. Kompleks loh. Makanya kan gak semua mau jadi pemimpin rohani. Semuanya dipikirin. Ya, semuanya harus diusahakan untuk perluasan kerajaan Allah. Jadi Paulus beritakan pesan ini terakhir sebelum dia masuk penjara. Ya, karena dia tahu bahwa Roh Kudus menuntun dia untuk menghadapi, bukan untuk melarikan diri ya dari sengsara dan penjara. Sama seperti Kristus. Ya, Kristus ajarin kita adepin. Kristus ajarin kita untuk sangkal diri, pikul salib. Hadepin penderitaan bersama dengan Kristus. Ya, jadi kita nggak bisa ngadepin penderitaan sendiri, tapi ada Kristus bersama dengan kita. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ya, jadi orang Kristen itu kok kayaknya hidupnya menderita terus ya. Saya mau katakan banggalah Anda, karena hidup Anda menderita. Karena Anda tahu bahwa Anda udah selangkah lebih maju daripada yang sebelumnya. Karena Anda udah hidup dalam kebenaran, maka tantangannya, cobaannya ada aja. Ya. Ya, penasaran gak ya menulisnya host? Baca aja. Segera beli dan baca. Jadi, saya sebenarnya seberapapun yang membeli itu, semuanya dana itu memang dipakai untuk penginjilan, teman-teman. Dan kalau misalnya nanti juga saya ke depan bikin banyak buku renungan, ada yang for free, ada yang bisa membayar dengan sukarela. Pokoknya kita pakai semua dana yang ada untuk entah itu pelayanan misi, entah itu penginjilan. Jadi saya sebulan sekali itu juga ada pelayanan misi, kasih makanan gratis. Ya, kalau misalnya ditanya, kenapa mau memberikan makanan gratis kepada orang-orang? Sederhananya karena mau berbagi aja sih. Supaya orang-orang tuh tahu masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang memelihara mereka. Saya ketika bagiin makan itu nggak ada tulisan Jesus bless you atau Tuhan Yesus memberkati, nggak ada. Kosong aja, makanan sama sendok ya gitu ya. Nasi, lauk, sayur sama sendoknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang itu tahu bahwa ada Tuhan yang pelihara mereka. Bagi mereka yang bekerja keras, ya makan, seberapa sih sekali sekarang kalau makan di warteg sekarang kayak 25 ya. Terakhir tuh kayak saya hari Minggu, saya makan di warteg 25.000. Itu satu kali makan. Nah bayangin kalau mereka harus 3 kali makan. Sehari udah 75. Mereka gaji berapa per hari? Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa sih kita harus berbagi kepada orang-orang itu? Iya, karena kita sudah menerima kecukupan, bahkan kita udah diberkati dengan berkat yang melimpah. Masa sih cuma buat kita doang? Tahu nggak kalau kita hanya fokusin berkat buat diri kita doang tuh nggak bakal cukup. Iya, karena memang manusia itu pada akhirnya susah untuk bersyukur, susah merasa puas. Kita pengkhotbah udah katakan itu. Jadi
lucunya ketika kita mau berbagi kepada yang lain, kok malah kok malah kayak cukup ya? Kalau misalnya kita mau kasih makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kok malah cukup? Menariknya ketika saya berdoa pertama kali di awal tahun 2024 ini, Tuhan saya pengen kasih makanan gratis, tapi jujurnya saya nggak ada duit untuk kasih makan 10 orang. Ya 10 orang oke lah masih bisa, tapi kalau 20 orang, 30 orang nanti kalau bertambah gimana Tuhan? Kayaknya nggak bakal cukup. Anggaplah seporsi itu kita 10.000, 15.000 ya. Nggak bakal cukup nih Tuhan, gimana ya? Saya nggak pernah warawiri, dalam arti kayak ayo dong berbagi, nggak. Saya bukan orang seperti itu. Saya cuma cerita bahwa awal bulan kita akan memberikan makanan gratis kepada orang yang membutuhkan. Ada aja yang akhirnya DM, ada juga yang akhirnya langsung kontak saya mau ikut terlibat ketika saya kasih video promonya gitu. Jadi saya nggak menyangka juga Tuhan menggerakkan banyak sponsor, banyak donatur untuk akhirnya terlibat dalam pelayanan ini. Terus ada orang kayak, "Ya udah saya pokoknya kasih mentahnya aja ya, saya nggak biasa tuh untuk ketemu-temu sama orang kayak gitu." Nggak juga, kita semua harus terlibat gitu untuk memberikan makanan itu. Waktu itu ada yang pernah janjian sama saya, mau kasih makanan gratis gitu kan, tapi waktu itu ada berhalangan, ya udah deh, kita atur lagi gimana. Nah tapi mungkin daerah Jakarta dulu ya, kita aturnya daerah Jakarta. Kalau misalnya daerah, daerah jangan bilang di luar Jakarta ya, mohon maaf saya terbatas. Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, saya memikirkannya juga pokoknya memberi aja. Sama ketika saya lagi live TikTok, saya cuma berbagi aja. Urusan orang mau terima atau terima atau nggak terima, percaya atau tidak percaya itu urusan mereka, urusan Roh Kudus juga. Bagian kita adalah memberitakan firman. Nah, oke, itu aja. Mungkin ini Kiamat mau say hello dulu kepada followers ya sebelum saya tutup. Kita belum doa tutup, deh. Nah, jadi kita mau doa sama-sama ya, supaya di sini yang juga yang dengerin mau tergerak untuk terlibat juga dalam pelayanan, dalam arti nggak perlu juga, dalam arti harus ada terlibat dalam pelayanan misi saya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu semuanya yang mau terlibat dalam pelayanan misi, mulailah dari hidup Anda, dari tempat Anda berada gitu. Nggak perlu semuanya ada maksudnya di misi saya. Kita semuanya maju aja. Kenapa? Karena dunia seperti yang firman Tuhan katakan, dunia itu lagi menantikan anak-anak Tuhan untuk tampil. Ya, iya kita nggak bisa langsung terus-terusan langsung blak-blakan bicara tentang Yesus gitu ya, apalagi sekarang lagi panas banget. Tapi kita bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih nggak bakal ada orang yang langsung menolak, saya percayanya ya, gitu. Kayak kita berdoa ya. Tuhan aku bersyukur buat hari ini. Hari ini kita udah banyak belajar dari teladannya Paulus. Tuhan aku bersyukur bahwa sebagaimana Paulus menaruh hidupnya di dalam Kristus, bahwa Injil dan Kristus itu menjadi prioritas pertama, prioritas utama dan segala-galanya dalam hidupnya, dan itu membuatnya nggak takut menghadapi apapun, penjara, sengsara, bahkan kematian. Karena Kristus yang memegang nyawa setiap kami. Dan aku bersyukur Tuhan bahwa dari Paulus kami belajar sebagai pemimpin-pemimpin rohani, bahkan mungkin di sini ada para pemimpin komsel, gereja, para hamba Tuhan yang ada di live TikTok ini. Tuhan ada untuk memperlengkapi kami, sehingga kami dapat menjaga diri kami dan menjaga kawanan domba yang Allah percayakan bagi kami. Dan setiap orang-orang yang rindu untuk memberitakan Injil, Tuhan sebagaimana Paulus telah memberikan teladan, biarlah mereka dapetin semangat yang sama, hati yang sama, yang hanya mau mengutamakan Kristus, yang hanya mau mengutamakan kerajaan Allah itu semakin diperbesar di bumi ini. Tuhan perlengkapi setiap anak-anakmu dalam kasih karunia Tuhan, sehingga mereka beroleh kekuatan, sukacita, mereka beroleh penghiburan di tengah dunia yang makin gelap, makin chaos, makin berantakan, kemerosotan moral. Tuhan bantu kami untuk tetap berdiri di atas dasar Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun Tuhan arahkan kami, kemanapun Roh membawa kami, kemanapun Roh menuntun kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apapun yang pernah kami terima. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa, senantiasa bersama dengan kami, memberkati kami berlimpah-limpah, bahkan memakai kami jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. 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 Nah ini, oke, ini Kiamat mungkin mau
Menyampaikan sepatah dua kata aja ya, jangan berkalimat-kalimat. Iya, kasih. Nah, udah ya. Oke, God bless you semua. Ketemu lagi di renungan-renungan setelahnya. Thank you, Kiama. Thank you semua yang ada. Tuhan God memberkati. bless you. Diberkati untuk Thank memberkati. you.